Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama Mama Una. Kali ini Mama Una mau coba bahas tentang yang namanya kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia yang saat ini sedang diterapkan itu adalah kurikulum merdeka. Tapi ternyata ada juga nih yang namanya kurikulum berbasis cinta yang sedang dibahas oleh Kementerian Agama loh. Hari ini kita akan bahas itu semua dan mau mengucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan video ini. Dalam pembahasan kedua kurikulum ini, Mama Una akan coba bahas mulai dari pengertiannya, strukturnya, hubungan antar keduanya, kelebihan dan kekurangannya, dan nanti di akhir insya Allah Mama Una akan kasih pendapat nih terkait kedua kurikulum ini. Saat ini, kurikulum yang diterapkan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah kurikulum merdeka. Yang mana kurikulum ini diterapkan sebagai jawaban dari hasil evaluasi kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Di mana kurikulum merdeka ini lebih bersifat fleksibel dan lebih berfokus pada siswa atau student center. Kalau dulu pendidikan itu lebih bersifat dan lebih berfokus kepada yang namanya nilai dan hafalan, lain halnya dengan kurikulum merdeka ini. Di mana kurikulum merdeka ini lebih memfokuskan pada siswa yang aktif, kreatif, dan juga mampu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu punya potensi yang sangat heterogen dan dengan jumlah siswa yang banyak itu dituntut untuk kita mampu mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki. Nah, dalam kurikulum merdeka ada 3 struktur utamanya. Yang pertama ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi. Kita bahas dari yang pertama dulu, ada intrakurikuler. Nah, untuk yang ini merupakan pembelajaran seperti biasanya, mata pelajaran seperti biasa, seperti IPA, matematika, PAI, dan pada umumnya sudah diajarkan gitu ya. Nah, yang kedua untuk kokurikulernya itu lebih kepada P5, di mana dalam P5 ini siswa itu dilatih untuk kreatif, aktif, berpikir kritis, dan juga mereka dilatih untuk mandiri serta bergotong royong karena biasanya biasa juga diterapkan dengan sistem yang kolaborasi atau kelompok. Dan yang terakhir, yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini guru itu dituntut untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang mana karena tadi tujuannya untuk mengoptimalisasi potensi-potensi siswa yang sangat heterogen, maka metodenya pun diterapkan secara bermacam-macam untuk membangkitkan, untuk mengaktifasi setiap potensi anak yang dimiliki. Oke. Dari pembahasan yang tadi, bahwasannya memang kalau kita lihat kurikulum merdeka ini punya banyak sekali kelebihan, di mana salah satunya adalah kreativitas anak ini jauh lebih bisa dikembangkan dan juga pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman secara lisan ataupun hanya sebagai hafalan, tapi bagaimana pemahamannya dalam mengimplementasikannya juga gitu ya. Lalu pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan karena memang ada fleksibilitas dari penerapan kurikulumnya itu sendiri. Tapi ternyata ada kelemahannya juga, di mana tidak semua guru itu siap dengan perubahan, apalagi dengan seluruh administrasinya yang harus dikerjakan. Apalagi dengan penerapan metode-metodenya yang beragam, dengan kemampuan sumber daya manusianya, dalam hal ini gurunya itu juga belum memahami bagaimana model pembelajarannya, bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana cara penerapannya. Ini menjadi salah satu kendala gitu ya, atau kelemahan dalam penerapan kurikulum ini. Oke, selanjutnya setelah kurikulum merdeka kita coba bahas kurikulum cinta. Nah, kalau kita dengar yang namanya cinta, itu lebih kepada yang idealis, yang lemah lembut gitu ya. Tapi lain halnya dengan kurikulum berbasis cinta.
Kalau kurikulum berbasis cinta ini artinya lebih luas lagi, bukan cinta yang menye-menye gitu ya, bukan cinta yang seperti halnya ya cinta yang terlalu berlebihan atau gimana, tapi cinta di sini dalam arti yang lebih luas. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada lingkungan, cinta kepada negara, mencintai ilmu, itu yang dimaksud dalam kurikulum berbasis cinta. Jadi, pendidikan itu bukan hanya tentang soal pintar, soal siapa yang lebih unggul dalam segi akademik, tapi tentang bagaimana seseorang itu mampu bersikap, punya rasa empati, punya rasa peduli, dan memang punya akhlak yang baik. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berbasis cinta ini hadir dengan pendekatan yang lebih humanis. Untuk strukturnya, kurikulum berbasis cinta ini sama sekali tidak merubah mata pelajaran yang sudah ada. Namun, nilai-nilai cinta ini diterapkan dalam pembelajaran setiap harinya, dalam kesehariannya. Contohnya misalnya guru itu mengajar dengan jauh lebih menghargai siswa, siswa antar siswanya juga saling menghargai meskipun berbeda pendapat, lalu di sekolahnya mengadakan program yang namanya anti bullying. Ini adalah salah satu bentuk dari penerapan kurikulum berbasis cinta. Menurut Mama Una, penerapan dari kurikulum berbasis cinta ini terasa lebih manusiawi karena memang banyak kasus yang terjadi anak-anak itu lebih dituntut untuk kayak ranking 1, harus lebih pintar dari anak-anak lainnya, dan justru ini malah menjadi membuat mereka trauma gitu ya untuk belajar gitu. Maka kurikulum ini hadir sebagai jawaban dari masalah-masalah yang relevan di zaman sekarang. Nah, selain kasus yang tadi, penekanan terhadap siswa gitu ya untuk selalu ranking, ternyata kondisi di era digital saat ini yang memang mudah sekali terjadi perundungan dan juga maraknya intoleransi, kurikulum berbasis cinta ini sangatlah cocok diterapkan gitu ya, dengan kondisi yang seringkali dihadapi oleh anak-anak. Dengan penerapan cinta dan rasa kepedulian yang tinggi untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih nyaman, ternyata kurikulum berbasis cinta juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah karena ini konsepnya masih baru, maka penerapannya pun belum jelas di semua sekolah. Dalam hal ini memang guru itu belum sepenuhnya mengetahui ini untuk mengimplementasikannya seperti apa dan bagaimana. Belum lagi karena hal ini berkaitan dengan yang namanya kepedulian, rasa empati, dan hal ini itu tidak dapat diukur menggunakan angka. Nah, kalau ditanya soal hubungan antar keduanya, sepertinya keduanya ini saling melengkapi ya. Dimana tadi kurikulum Merdeka ini berfokus pada perkembangan siswa gitu ya. Bagaimana cara dia belajar sesuai dengan passionnya atau potensinya, kebebasan dalam belajar. Maka kurikulum berbasis cinta ini hadir sebagai penguatan nilai-nilai moral pada anak. Jadi kalau kita analogikan bahwasanya kurikulum Merdeka ini sebuah kerangka, dan kurikulum cinta ini hadir sebagai ruh atau nyawa dari kerangka tersebut. Nah, kalau ditanya implementasinya bagaimana, sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana, misalnya penyelesaian konflik di kelas tanpa harus marah-marah, terus tidak membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya, karena memang pada dasarnya gini, ketika kita belajar, bukan soal materinya apa yang paling diingat itu ya biasanya, tapi tentang bagaimana perlakuan si gurunya kepada siswa tersebut dan bagaimana gurunya itu memperlakukan dia dan menyelaraskan dengan materi yang ada. Jadi itu hal yang paling bisa diingat olehnya gitu. Jelas untuk implementasinya itu tidak gampang dan memang ini memerlukan yang namanya sinergi antara guru dengan kepala sekolah atau pihak sekolah, dengan orang tua dan juga dengan lingkungan. Karena ketika di sekolah guru mengajarkan tentang yang namanya cinta dan saling menghargai misalnya, tapi di rumahnya diterapkan sistem parenting yang otoriter, ini justru hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Karena kalau kita lihat intensitas di sekolah dan intensitas di rumah itu jauh lebih banyak intensitas waktunya itu di rumah. Jadi otomatis penerapan yang lebih dominan itu adalah hal yang akan lebih menjadikan dia sebagai anak yang penerapannya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kedua kurikulum tersebut memiliki tujuan yang sama.
artinya untuk menjadikan pendidikan itu jauh lebih baik dan lebih manusiawi, di mana kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar dan mengembangkan potensinya masing-masing, dan kurikulum cinta ini hadir sebagai sarana untuk menghadirkan nilai-nilai moral dan karakter yang jauh lebih baik. Jadi, menurut Mama Una, kalau misalnya kedua kurikulum ini mampu berjalan seimbang, maka pendidikan itu bukan hanya mampu menghasilkan seseorang dengan akademik yang bagus atau intelektual yang oke, tapi juga mampu menciptakan generasi yang baik secara intelektual dan baik secara akhlak, secara kepribadian dan empati, juga memiliki rasa respect terhadap manusia lainnya. Oke, sekian pembahasan Mama Una kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah pembahasan. Mama Una tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.